Good morning, my students. My name is Miss Dia Rizky Amalia, and you can call me Miss Dia. Okay? How are you today? I hope you all can enjoy my lesson, okay? Today, we will learn about descriptive text. Minggu kemarin, Ibu sudah mengirimkan PowerPoint tentang teks deskriptif. Hari ini kita akan melanjutkan mengupas deskriptif teks dalam video ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam deskriptif teks ini, ada kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama adalah 3.3, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tertulis. 4.3 ada menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial. Yang 4.3 selanjutnya yaitu menyusun teks deskriptif. Jadi poinnya dalam 3.3 kalian memahami dan membedakan dulu apa itu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Kemudian kompetensi dasar selanjutnya kalian nanti menyusun teks deskriptif. Oke? Pada slide selanjutnya, we will learn about definition and social function. The next, generic structure. The next is language features. And the last is example. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi sosial dari teks deskriptif. Yang kedua, yaitu tentang struktur umum teks deskriptif. Yang ketiga tentang ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Dan yang terakhir yaitu contoh sendiri dari teks deskriptif itu. Ibu harap kalian bisa menyimak materi hari ini dengan seksama ya. Slide berikutnya yaitu tentang definition. I will read the definition of descriptive text. Okay? Descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. So, that describes the experience related to the sense, such as what shape, sound, taste is. Jadi pengertian dari tes deskriptif ini adalah teks yang membahas tentang seseorang, binatang, atau barang-barang. Nah, kemudian jadi deskriptif teks ini mendeskripsikan pengalaman seseorang yang terkait dengan indera, misalnya ada bentuk, kemudian suara, bisa juga rasa dari sesuatu. Nah, kemudian social function, fungsi sosialnya. Apa sih tujuannya dari deskriptif teks ini? Social function of descriptive text is to describe and reveal a particular person, animal, place, or thing. Jadi untuk mendeskripsikan seseorang secara khusus, binatang, tempat, atau benda-benda. Jadi misal kalian mempunyai teman. Nah, teman akrab bisa kalian deskripsikan ke dalam teks deskriptif ini. Atau misalnya hewan peliharaan kalian di rumah, bisa juga kalian deskripsikan. Atau benda-benda yang kalian sukai, misal boneka atau benda yang ada di rumah kalian. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam deskriptif text. The next slide is about generic structure. The first generic structure is identification. That is, contains about the introduction of a person, place, animal, or thing will be described. Usually it contains object's name, kind of the object, etc. Dalam identification ini mengandung tentang perkenalan seseorang, tempat, hewan, atau sesuatu yang akan kalian deskripsikan. Jadi biasanya dalam identifikasi ini mengandung nama dari objek,
ciri macam-macam dari objeknya, seperti itu. Jadi misal kalian ambil contoh boneka kalian. Nah, biasanya kalian ceritakan perkenalan dahulu boneka kalian. Boneka kalian yang kalian sayang seperti apa. Bisa juga hewan peliharaan kalian. Misal kalian deskripsikan itu misalnya kucing. Nah, kucingnya itu dideskripsikan misalnya termasuk ras apa, ras Jawa atau apa, seperti itu. Kemudian besarnya seberapa besar, seperti itu. Sudah ya. Yang kedua yaitu the next is description. Description contains a description of something such as person, place, animal, or thing by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Jadi dalam description ini kalian utarakan lebih khusus untuk mendeskripsikan misalnya kucing tadi. Yang pertama kan kalian misal sebutkan namanya seperti tadi. Yang description ini kalian bisa mendeskripsikan warnanya. Nah, misal warnanya hitam atau kuning atau putih, bisa di situ, bisa di description. Intinya yang identification itu lebih khusus, tidak rinci-rinci amat. Kemudian yang paling rinci itu kalian tulis semua di description. Misal dari bentuknya, warnanya, kemudian ada features atau lain-lain yang khusus yang berhubungan dengan yang kalian sebutkan di identification tadi. Yang selanjutnya kita akan membahas sedikit serius, yaitu language features, ciri kebahasaannya. Jadi dalam suatu teks itu ada ciri-cirinya biar berbeda antara satu teks dengan teks yang lain. Nah, the first language feature is using the simple present tense. Yang pertama, menggunakan tenses, yaitu simple present tense. Nah, simple present tense itu ada rumusnya. Nah, rumusnya ada di slide yang Ibu tampilkan. Kalian bisa melihat ya, ada 3 jenis kalimat di sana. Ada kalimat plus negatif, plus positif, negatif, kemudian ada tanda tanya. Nah, untuk kalimat yang positif, bentuknya itu ada 2, masing-masing ada 2, yaitu verb dan noun. Nah, verb dan noun itu mempunyai rumus yang berbeda-beda. Kalau yang verb, itu rumusnya S plus verb 1 S or ES. Rumusnya S ditambah kata kerja bentuk pertama S atau ES. Nah, apa aja yang ditambahkan S atau ES? Kan banyak itu, Bu. Nah, yang ditambahkan S atau ES yaitu ada she, he, dan it. Ya, ada she, he, dan it. Di situ contohnya, Ibu menuliskan contoh, they write a letter. Artinya mereka menulis sebuah surat. Nah, di situ terlihat jelas ya, they write. Ibu tidak ada S-nya di situ. Kenapa tidak ada S-nya? Karena karena they, subjek they, tidak termasuk dalam yang Ibu tuliskan sebelahnya dalam kurung she, he, it. Tidak ada they. Jadi dia hanya menulis write. Kalau dia she, dia ketambahan S. She writes letter. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk yang noun. Rumusnya S plus to be am is are plus object. Nah, ini juga banyak di dalam kurungnya yang harus kalian ingat. To be am, apa yang digunakan yaitu I. Kalau subjeknya I, itu pakainya am berarti. To be is, biasanya she, he, or it. Kemudian to be are, biasanya you, they, we. Jadi am dipakainya buat I, is dipakainya buat she, he, it, are dipakainya buat you, they, we. Di situ Ibu menuliskan contoh, she is a clever student. Nah, kalian lihat sebelahnya.
is. Ada she, he, it. Nah, berarti dia she pakainya is. Nah, kalau dia you pakainya berarti are. Contohnya, you are a clever student. Nah, disesuaikan dengan yang dalam kurung ibu tulis itu. Kalian harus merujuk kepada yang sebelah situ ya. Sudah, yang positif sudah kita bahas. Sekarang kita ganti yang jenis kalimat negatif yang fontnya tulisannya biru. Nah, sama juga ada dua jenis, yaitu verb dan noun. Yang verb yaitu as plus do or does plus not plus verb when. Sama di situ do ada I, you, they, we. Do ada I, you, they, we. Kemudian yang does ada she, he, it. Nah, ibu memberi contoh di situ I do not bring money, yang artinya saya tidak membawa uang. Nah, I do not. I berarti pakainya do. Nah, I do not. Kalau misalnya kalian ganti dengan she, ya kalian ganti dengan does. Berarti jadinya she does not bring money. Seperti itu. Ya, sama. Kemudian yang kita berganti yang noun. Noun as plus am or is or are plus not plus o. Jadi sama, kalian am, is or are, kalian lihat yang rumus jenis kalimat positif yang tulisannya hijau, kalian bisa merujuk ke situ. Contohnya di situ, she is not a clever student. She pakainya berarti is. Nah, she is not a clever student. Misal subjeknya di sana you, berarti pakainya are. You are not a clever student. Seperti itu. Yang ketiga yaitu jenis kalimat tanya. Bentuknya sama dengan yang positif, negatif, ada verb dan noun. Rumus yang untuk verb yaitu do or does plus s plus verb one. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan do atau does? Sama seperti tadi, kalian lihat pada kalimat yang negatif, yang bagian verb. Dilihat do untuk I, you, they, we, yang does untuk she, he, it, seperti itu. Sama dengan yang tadi. Di situ ada contoh, does she go to campus? Nah, kenapa does she? Karena does untuk she, he, it. Begitu. Kalau you berarti do you go to campus? Nah, seperti itu. Kalian tinggal ganti saja to be-nya. Kemudian kita berganti ke yang noun. Yang noun rumusnya ada to be am or is or are plus s plus object. Sama, kita melihat penggunaan am, is, are pada kalimat positif yang noun itu. Kalian bisa sesuaikan di tabel yang situ yang warna hijau sama dengan yang itu penggunaannya. Di sana ada contoh, is she a clever student? Nah, kenapa is she? Karena is adalah digunakan untuk she, he, it. Nah, jadinya is she a clever student? Seperti itu. Sudah? Nah, language features yang kedua yaitu specific participant. Has a certain object is not common and unique, only one. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim, etc. Jadi specific participant itu menuliskan sebuah partisipan atau judul yang spesifik. Harus spesifik, tidak boleh umum. Misal di sini contohnya Borobudur Temple. Kalian kalau menulis temple saja, menulis candi saja itu tidak boleh, harus spesifik. Ada berarti Candi Borobudur, Borobudur Temple, seperti itu. Tidak boleh hanya candi, seperti itu. Misal pantai juga, misal kalian pantai, di sini ada Bandengan Beach, tidak boleh kalian hanya menuliskan beach saja. Tidak boleh, karena nanti pembaca akan tidak khusus membacanya. Hanya pantai, ini pantai apa? Seperti itu harus dikhususkan, seperti Bandengan Beach, seperti itu ya.
Kemudian language features yang ketiga yaitu using the adjective to clarify noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, etc. Yang ketiga yaitu menggunakan adjektif. Nah, adjektif itu seperti apa sih? Jadi, penggunaan adjektif di sini itu bertujuan untuk mengklarifikasi noun. Jadi, adjektif itu kata sifat, tujuannya untuk mengklarifikasi kata benda. Nah, bagaimana itu? Misalnya tadi dalam specific participant itu ada bandengan beach. Nah, itu namanya noun. Bandengan beach namanya noun. Dalam selanjutnya harus menggunakan adjektif. Di situ contohnya ada a beautiful beach. Nah, jadi harus ada adjektifnya. Misalnya a beautiful, adjektifnya yaitu beautiful. Kata sifatnya yaitu beautiful yang artinya indah atau cantik. Kemudian di situ ada a handsome man. Nah, seorang pria yang tampan. Nah, handsome itu termasuk adjektif, kata sifat yang artinya tampan. Kemudian itu famous place in Jepara. Adjektifnya yaitu famous, yang Ibu garis bawahi di situ yaitu famous, artinya terkenal. Jadi kata sifat itu seperti indah, kemudian cantik, kemudian tampan, kemudian terkenal, kemudian besar, big, kemudian kecil, kemudian ada misalnya smart, pintar, itu juga adjektif. Kalian bisa lebih searching terlebih dahulu biar nanti saat mengerjakannya kalian bisa membedakan yang adjektif itu seperti apa ya, karena nanti di web itu akan banyak contohnya. Yang keempat yaitu stating general facts. The general facts that cannot be denied. For example, the sun rises in the east. Yang keempat yaitu menyatakan fakta-fakta yang general, menyatakan fakta-fakta yang umum. Nah, fakta yang umum ini tidak bisa dibantah. Misal kalian di sini ada contoh, the sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Itu tidak bisa dibantah, matahari terbit dari barat, tidak bisa seperti itu karena untuk yang bila kalian mengambil tema yang fakta, itu harus menggunakan fakta yang umum dan tidak boleh dibantah. Fakta yang artinya jika kalian mengambil topik yang fakta, teks deskriptif ini harus kenyataan, tidak boleh dikarang bebas sama kalian. Paham ya? Dah? Ayo Nepot. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh dari teks deskriptif. The examples of descriptive text. Mungkin kalian sudah pernah diajarkan waktu SMP mungkin, atau pernah mendengar. Nah, dalam pelajaran SMA kita akan membahas kembali. Di sini Miss dia memberikan contoh the National Monument. The first paragraph is, the national monument are usually called as Monas, is located in central Jakarta, Indonesia. This obelisk was built in blah 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 until 1975. Paragraf pertama itu adalah termasuk identification. Mengapa termasuk identification? Karena di sini kita memasukkan, mendeskripsikan tentang the national monument, tentang Monas hanya pada umumnya saja. Misalnya national monument biasanya disebut Monas, terletak di Jakarta, seperti itu. Kemudian dibangun pada 1961. Nah, kemudian dibuka dengan umum pada tahun 1975. Nah, itu merupakan pengertian yang umum diletakkan kepada paragraf 1 yang bernama identification, seperti itu. Lanjut ke paragraf kedua,
The national monument is a rectangular tower with the height of, ini sampai independence, sampai paragraf akhir itu disebut description. Mengapa disebut description? Karena paragraf kedua ini menceritakan detail dari the national monument. Dia menceritakan tentang bentuknya, kemudian seperti tadi ada shape, ada bentuknya, kemudian tingginya, forms, ada tingginya 80 ke 80 meter. Nah, kemudian ada informasi tambahan. Everyone can visit the museum to learn the history of Indonesia. Ada tambahan, seseorang bisa mengunjungi museum ini untuk mempelajari tentang sejarah Indonesia. Ada tambahan-tambahan seperti itu. Nah, itu bisa ditambahkan di paragraf kedua. Namanya description. Dia menceritakan, mendeskripsikan secara detail dari yang pertama. Kalau yang pertama secara umum, paragraf pertama secara umum, paragraf kedua secara detail. Sudah? Nah, kita sudah memasuki slide terakhir. Sudah selesai materi kali ini. Kalian harus baca dan pahami, kemudian dengarkan video ibu dengan sesama ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa kirimkan pertanyaan itu ke email Miss Dia. Insya Allah Miss Dia akan membalas, jika sempat akan membalas cepat mungkin. Thank you.